Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024, yaitu desak agar peserta lolos CPNS 2024 segera dapat NIP pada Maret 2025. Legislator DPR RI ini minta honorer segera diangkat menjadi ASN. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun anggaran 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah mendapat desakan kuat dari Komisi 2 DPR RI agar segera mencabut kebijakan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Beberapa hari lalu juga telah terjadi adanya aksi serentak dari berbagai daerah untuk menolak adanya pengunduran jadwal pengangkatan CPNS dan P3K 2024. Keputusan ini dinilai tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga menuai protes dari berbagai pihak termasuk para calon ASN yang telah lolos seleksi. DPR minta Menpan RB cabut penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Komisi 2 DPR RI Indra Jaya meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini untuk segera mencabut kebijakan penundaan pengangkatan CPNS dan P3K. Permintaan ini disampaikan sebagai respons atas aksi penolakan terhadap penundaan tersebut yang berlangsung pada tanggal 10 Maret 2025. Keputusan untuk menunda pengangkatan CPNS dan P3K tidak sejalan dengan jadwal awal yang telah ditetapkan, ujarnya dikutip Ayo Bandung, Kamis 13 Maret 2025. Beliau pun mendesak agar peserta yang lolos seleksi seharusnya sudah menerima nomor induk pegawai atau NIP pada Maret 2025. Adapun untuk peserta P3K tahap pertama semestinya diangkat pada Februari 2025 dan tahap 2 pada bulan Juli 2025. Diketahui dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang digelar pada tanggal 5 Maret 2025, pihak pemerintah menjelaskan bahwa penundaan ini bukan disebabkan oleh efisiensi anggaran, melainkan untuk kebutuhan penataan dan penempatan ASN guna mendukung program prioritas pembangunan. Namun, Komisi 2 DPR RI membidangi urusan pemerintahan atau yang membidangi dalam negeri, pertahanan, dan pendayagunaan aparatur negara bahwa pemerintah harus menyelesaikan pengangkatan CPNS paling lambat Oktober 2025 dan P3K pada bulan Maret 2026.
Legislator Komisi 2 DPR RI Indra Jaya menegaskan bahwa yang dimaksud adalah penyelesaian pengangkatan, bukan justru memulai prosesnya pada waktu tersebut. Selanjutnya, dampak penundaan bagi calon ASN. Indra juga memahami keresahan yang dirasakan oleh para CPNS dan P3K akibat penundaan ini. Kepastian status pekerjaan menjadi hal yang sangat penting bagi mereka, terutama bagi tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun tanpa kepastian status kepegawaian. Banyak dari mereka yang telah bekerja selama 20 hingga 30 tahun dengan status honorer tanpa kejelasan. Beberapa di antaranya bahkan menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja atau PHK sewaktu-waktu. Mereka yang telah lolos seleksi juga telah memenuhi berbagai persyaratan seperti kualifikasi pendidikan dan masa pengabdian tertentu. Oleh karena itu, menunda pengangkatan mereka dinilai sebagai tindakan yang tidak adil. Indra juga menyampaikan bahwa banyak dari mereka yang kini mengalami kesulitan ekonomi karena ketidakpastian status kepegawaian. Bahkan, tidak sedikit yang terpaksa berhutang demi bertahan hidup sambil menunggu kejelasan status mereka. Selanjutnya, DPR RI juga mendesak pemerintah tidak menunda pengangkatan. Selain DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI juga turut mendesak pemerintah untuk tidak menunda pengangkatan CPNS dan P3K. Wakil Ketua Komisi 1 DPD RI, Muhdi, menyatakan bahwa penundaan ini merupakan bentuk inkonsistensi kebijakan pemerintah. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN disebutkan bahwa 2024 adalah batas akhir bagi tenaga non-ASN bekerja di instansi pemerintah. Oleh karena itu, keputusan menunda pengangkatan hingga 2026 dinilai bertentangan dengan ketentuan tersebut. Muhdi menegaskan bahwa alasan yang diberikan pemerintah sulit diterima, kecuali jika penundaan ini memang terkait dengan efisiensi anggaran. Namun, jika alasan ini yang digunakan, maka kekecewaan para calon ASN akan semakin besar. Terlebih lagi, bagi mereka yang usianya sudah mendekati batas usia pensiun atau BUP, penundaan hingga 2026 akan membuat mereka hanya memiliki masa kerja tersisa 1 tahun sebelum pensiun. Selanjutnya, harapan DPR dan DPD terhadap pengangkatan CPNS dan P3K. Melihat pernyataan dari DPR dan DPD RI, jelas bahwa pengangkatan CPNS dan P3K seharusnya tetap berjalan sesuai jadwal awal. Untuk CPNS dan P3K tahap pertama, pengangkatan dijadwalkan berlangsung pada Februari dan Maret 2025. Sedangkan P3K tahap 2 pada Juli 2025. Adapun pengangkatan P3K paruh waktu direncanakan pada Juli dan Agustus 2025. Batas waktu pengangkatan CPNS maksimal adalah Oktober 2026, maksudnya 2025, sementara P3K paling lambat Maret 2026. Namun,
Batas tersebut bukan berarti pengangkatan baru dimulai pada waktu tersebut, melainkan harus sudah selesai sebelum tenggat yang ditetapkan. Dengan adanya desakan dari DPR dan DPD, diharapkan pemerintah segera memberikan kejelasan dan tidak lagi menunda pengangkatan CPNS dan P3K yang telah dinyatakan lolos seleksi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru yang datang dari DPR dan DPD RI terkait dengan penundaan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dan CPNS 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.